Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu, orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang di waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Yang ilahi, yang maha kuasa, yang ibu bapak dan saya percaya bahwa Dia itu adalah Allah, Dia itu adalah Tuhan, Dia tidak kelihatan. Tak seorang pun dari antara kita yang melihat Tuhan, yang melihat Allah, yang melihat yang ilahi. Tetapi Dia hadir. Dia berada di tengah-tengah kita. Seperti tak seorang pun dari antara kita yang melihat panas. Tetapi kita merasa panas. Yang panas, hawa panas itu ada. Hadir. Tak seorang pun dari antara kita juga yang melihat wujud dari dingin. Tetapi dingin itu ada. Kita merasakannya. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, terhadap kehadiran yang ilahi itu, terhadap kehadiran yang maha kuasa, kehadiran Allah di tengah-tengah kita, manusia mengambil dua sikap. Sikap yang pertama menolak. Seolah-olah
tidak ada Tuhan. Manusia bekerja, manusia bergerak, manusia hidup seakan-akan tidak ada Allah. Tidak ada yang maha kuasa, tidak ada yang keramat, tidak ada yang ilahi. Diibaratkan seperti Nabi Nuh pada waktu membuat bahtera, itu dia dianggap orang gila. Kenapa? Tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada tsunami. Tetapi laki-laki ini membuat bahtera, dia membuat perahu. Orang semua berpikir bahwa ini orang gila. Tetapi orang yang berpikir begitu, karena mereka tidak menyadari akan datang sesuatu yang baru, maka mereka hidup biasa-biasa saja menurut hukum-hukum alam. Kawin dan mengawinkan, makan dan minum, bekerja di ladang, menggiling gandum, mempersiapkan makanan. Mereka biasa-biasa seperti kita, belajar, datang ke sekolah, pergi ke kantor, masak di rumah, bermain golf, olahraga, semua hal-hal yang biasa. Tetapi di dalam hal-hal yang amat rutin itu, justru kita menolak kehadiran yang keramat. Kita menjalani kehidupan kita seolah-olah tidak ada yang ilahi, tidak ada yang keramat, tidak ada yang maha kuasa di tengah-tengah hidup harian kita. Ini kelompok yang pertama dengan sikap menolak. Kelompok manusia yang kedua, mereka justru menerima kehadiran yang ilahi itu. Mereka paham dan sangat mengerti. Dan mereka berusaha dalam hidup hariannya itu untuk dapat memahami gerak-gerik dari yang keramat itu. Karena mereka sadar yang keramat itu ada. Yang keramat itu hadir di tengah-tengah kita. Kemarin ada seorang ibu. Begitu ketemu dengan saya, dia mengatakan, Romo, ada kabar gembira. Ternyata Bunda Maria itu baik sekali. Nah, saya berpikir, apa? Memang Bunda Maria baik. Tapi apa hubungannya dengan kabar gembira itu? Hidup harian kita. Dan ibu itu mengatakan, rumah yang saya inginkan supaya laku terjual dan saya akan menyumbangkan uang itu untuk gereja, justru ternyata terjual. Nah, apa yang terjadi dalam hidup harian, rumah terjual itu biasa-biasa. Tetapi orang paham bahwa di balik yang keseharian itu ada yang keramat, ada yang ilahi, ada yang maha kuasa. Dan manusia yang menerima kehadiran yang maha kuasa itu, dia mencoba menyesuaikan dirinya dengan gerak-gerik yang keramat itu. Bagaimana cara dia menyesuaikan diri dengan yang keramat itu? Injil pada hari ini berkata, dia bersiap dan dia berjaga. Bersiap dan berjaga artinya berusaha untuk menyesuaikan diri dengan gerak yang keramat itu. Bersiap dan berjaga artinya kita mesti belajar akrab dengan yang ilahi itu. Sekalipun dia tidak kelihatan. Sekali lagi, dia tidak kelihatan. Tetapi dia berada di tengah-tengah kita. Maka orang yang menerima kehadirannya dengan bersiap dan berjaga, berarti dia akan menyesuaikan dirinya dengan gerak-gerik yang keramat itu. Dia akan berada di jalan yang keramat itu. Apa jalan keramat itu? Jalan keramat itu adalah jalan kebenaran.
Maka manusia berusaha untuk hidup sebagai orang yang benar. Jalan keramat itu adalah jalan keadilan. Maka orang yang sadar akan kehadiran yang ilahi, dia akan berusaha tidak melakukan yang tidak adil. Dia akan berusaha melakukan yang adil. Orang yang menerima kehadiran yang ilahi di tengah-tengah keseharian kita, dia akan berjuang untuk menjadi kudus. Sekalipun dia berhadapan dengan banyak sekali godaan. Banyak sekali cobaan untuk menjerumuskan dan menjerat kita untuk menjadi tidak kudus. Setiap hari kita alami itu. Nah, orang yang tidak menyadari kehadiran ilahi, yang hidup seakan-akan tanpa Tuhan, dia akan mengatakan, hal-hal itu biasa-biasa saja. Kita mencuri, kita berdusta, kita berbohong, kita hidup dalam hawa nafsu, kita menjadi orang yang tidak setia, kita mabuk-mabukan, pesta pora, berselisih paham, berkelahi, bertengkar, hidup di dalam hawa nafsu, saling membenci, saling dendam. Mereka bilang itu biasa-biasa saja. Tetapi orang yang menerima kehadiran yang ilahi, dia akan berusaha untuk melakukan hal-hal yang kudus. Dia akan berusaha melakukan hal-hal yang setia. Dia tidak akan mengingkari janji-janjinya. Dia hidup setia. Walaupun ada banyak cobaan, ada banyak rintangan yang menghalangi perjalanan itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman. Mari kita semua pada masa Advent ini, kita diajak untuk menyadari ini. Menyadari gerak-gerik yang ilahi di dalam keseharian kita. Lalu kemudian kita berjuang untuk menyesuaikan diri kita dengan kehadiran yang keramat itu. Berarti kita berjuang untuk menjadi orang yang benar. Berjuang untuk menjadi orang yang melakukan keadilan. Berjuang menjadi orang yang jujur. Berjuang untuk menjadi orang yang membawa damai. Berjuang untuk menjadi orang yang kudus. Berjuang untuk menjadi orang yang menggalang persahabatan, persaudaraan, kerukunan, damai. Berarti semua hal yang bertentangan dengan ini, seperti dosa, kegelapan, dikatakan di dalam surat Paulus kepada umat Roma hari ini. Kegelapan, hawa nafsu, percabulan, perselisihan, iri hati, dendam, benci. Ini bertentangan dengan jalan keramat itu. Nah, ini kita mesti singkirkan. Kitab Yesaya dalam bacaan pertama tadi, dia mengatakan dengan amat jelas bagaimana orang berubah karena sadar akan kehadiran yang keramat, maka kesadaran itu mengubah orang. Yesaya mengatakan apa? Orang tidak lagi melakukan latihan perang. Tombak-tombak dipotong, dipatahkan. Pedang-pedang ditempa menjadi mata bajak saja. Orang mau hidup di dalam damai. Tidak mau lagi kacau-kacau. Tidak mau lagi bertengkar. Tidak mau lagi berselisih paham. Mau hidup dalam damai saja. Ini karena orang menyadari yang ilahi ada di tengah-tengah kita. Masa Advent menyadarkan kita bahwa yang ilahi itu ada. Dan kita diminta selama masa Advent ini belajar menangkap kehadiran yang ilahi itu dan belajar menyesuaikan diri kita dengan gerak-gerik yang keramat itu. Supaya apa? Pada waktu dia datang, ya kita dibawa. Dibawa serta masuk di dalam kemuliaan. Tadi dalam Injil ada cerita, 2 orang di ladang, 1 dibawa, 1 ditinggalkan. 2 perempuan menggiling gandum, 1 dibawa dan 1 ditinggalkan. Yang ditinggalkan itu adalah orang yang hidup seolah-olah tidak ada yang ilahi. Dia hidup
biasa-biasa saja. Menjalankan rutinitas dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Hidup seolah-olah tidak ada Tuhan. Yang di bawah itu adalah orang yang hidup dengan menyadari yang keramat ada di dalam hidup rutinitas saya. Dan saya berjuang untuk menyesuaikan diri dengan gayanya. Dengan style dari yang keramat itu. Stylenya tadi saya sudah bilang. Dia adalah yang benar. Dia adalah yang adil. Dia adalah yang setia. Dia adalah yang kudus. Dan dia adalah yang maha rahim. Kita belajar menyesuaikan diri dengan Allah yang hadir di tengah kita. Terutama sekali sifat utama dari Allah yang hadir di tengah kita adalah Allah yang peduli. Maka kita juga menyesuaikan diri sebagai orang beriman yang peduli kepada sesama kita.